Untuk membahas selengkapnya sudah hadir 4 orang narasumber bersama kami. Yang pertama ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Bang Erwin Aksa. Selamat malam Bang Erwin, apa kabar? Malam. Baik ya Bang? Baik. Oke, kemudian sudah hadir juga bersama kami Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bang Rambun Cayo. Selamat malam Bang. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, kemudian juga sudah bergabung bersama kami juru bicara Anies Muhaimin atau Deputi Pemenangan Timnas Amin, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam Bang Mardhani. Malam Devi, malam semua. Selamat malam. Dan yang terakhir ada Bang Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik, juga sudah bergabung. Selamat malam Bang Pangi. Malam Mas Devi. Oke, saya pertama kasih kesempatan Bang Rambun. Ini hasil survei muncul dari internal TPN Ganjar Mahfud. Sebenarnya seperti apa hasilnya dan bagaimana ini bacaannya di lapangan? Ya, artinya ini kan survei internal ya. Ya. Dan kalau kita lihat memang survei internal kita ini juga kita buat sejujur mungkin lah. Intinya kita tidak bias. Karena kalau kita lihat ininya kita nomor 2 mesti dibandingkan dengan calonnya Mas Erwin ya. Nah jadi buat kita apa yang kita lihat ini satu fakta yang kita yang kita ungkapkan secara benar dan untuk kita juga siap melihat apa yang akan terjadi di dalam pencoblosan pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Jadi buat kami sih sebenarnya hasil ini sebenarnya menggambarkan kenyataan yang sekarang ada pada hari ini. Gitu. Jadi mustahil satu putaran begitu menurut Anda? Menurut saya sih begitu ya. Meskipun aspirasinya pengen satu putaran, tapi kalau melihat kenyataan pada hari ini, menurut kami sih ini akan menjadi 2 putaran. Oke. Saya ke Bang Erwin. Bang Erwin, kemarin juga ada narasi khususnya di media sosial ramai. Ini kita menangkan saja pasangan Prabowo Gibran satu putaran atau aklamasi. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Sepertinya pede sekali nih Bang Erwin. Jadi yang pertama, dalam setiap pemilu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman, yang menjadi kunci itu adalah pesan. Kedua media, yang ketiga adalah logistiknya, dan yang paling terakhir tadi sudah disampaikan adalah jangan sampai bikin blunder. Nah itu 4 hal yang harus kita jaga dalam pemilu demi pemilu ya, terutama pemilu 2024 karena sosial media memiliki peranan penting dalam pemilu besok. Sehingga ya setiap netizen punya aspirasi, ada yang ingin satu putaran atau ingin pemilu besok selesai dalam 14 Februari. Tetapi itu sah-sah saja saya kira menurut kami. Tetapi bagi kami di TKN adalah kami mempercayai tentunya penelitian ilmiah, penelitian yang dilakukan oleh pollsters yang melakukan random sampling, tatap muka dan juga ditambah dengan FGD. Sehingga kami bisa melihat seperti apa yang menjadi persoalan yang menjadi pesan yang paling penting dalam pemilu 2024 besok. Jadi kita tetap konsisten, kita tetap rendah diri, kita tetap waspada, kita tetap menjaga bahwa pemilu besok tentunya banyak kejadian politik bisa terjadi dalam 1 bulan ke depan. Oke, saya ke Bang Mardhani nih. Bang Mardhani, ini melihat elektabilitas trennya nih pasangan Timnas Amin ini kan terus naik begitu Bang Mardhani. Nah, kalau dari Anda ini seperti apa tanggapannya? Apakah 1 putaran atau 2 putaran? Alhamdulillah trennya naik. Dan kalau di jagat media sosial sekarang trendingnya itu desak Anies ya. Karena pola kampanye yang sangat edukatif, yang sangat atraktif, dan juga sangat sesuai. Nah karena itu buat kami melihat angka-angka sekarang sepertinya susah untuk ada yang 1 putaran. Karena saya ngelihat timnya Mas Ganjar kerja keras, tim Pak Prabowo kerja keras, kami lebih kerja keras lagi. Jadi kalau melihat angka-angka survei kalau dikumpulkan ya belum ada yang 50% plus 1. Itu pun nanti kalau kita lihat tidak boleh di bawah 20% sebarannya. Kemungkinan 2 putaran. Targetnya Amin memang 35-57, 35% dan 57 juta masuk putaran 2. Di putaran 2 momentumnya insya Allah ada di Amin.
Oke. Kalau dari pengamat bacaannya seperti apa nih di lapangan? Masing-masing ini kan bisa mengklaim angka-angka elektabilitas ini kan terus naik, apalagi jelang 14 Februari mendatang. Bang Panggi, bacaan Anda seperti apa? Ya, pertama begini Mas Devi, di dalam pendekatan politik elektoral atau desain pemenangan, arsitektur pemenangan atau membaca tren perilaku pemilih, itu yang penting itu bukan asumsi, bukan persepsi, bukan hanya duga-dugaan atau hanya mengklaim ya. Tapi harus betul-betul dengan KPI yang jelas, dengan alat ukur yang jelas, dengan dengan kemampuan untuk menganalisa. Jadi kalau kita cermati di dalam leksikon pendekatan politik, yang konteks yang terjadi hari ini adalah itu lembaran per hari ini. Nah, apa yang terjadi setelah per hari ini akan terjadi yang disebut dengan fluktuasi atmosfer politik yang cukup tinggi, kemudian ada gempa-gempa politik, ada blunder politik, ada skandal politik, ada isu-isu sentimen yang negatif, ada yang tidak populis, ada yang kemudian melakukan hal yang tidak dimaafkan oleh masyarakat gitu dalam konteks mengganggu perilaku pemilih baik swing voters kita, pemilih yang mengayun, mengganggu perilaku pemilih kita yang undecided votersnya, mengganggu perilaku pemilih kita yang strong voters gitu. Jangankan yang undecided, yang strong voters saja itu bisa berubah, bisa migrasi gitu. Yang sebetulnya mereka sudah mantap pilih, tapi melihat perilaku panggung-panggung depan yang dipertontonkan oleh yang itu di luar desain, di luar arsitektur, di luar rancangan yang itu alamiah. Dan itu tidak bisa dikendalikan oleh konsultannya, tim suksesnya, desain arsitekturnya. Yang namanya panggung depan itu akan kelihatan nanti aslinya gitu. Jadi bagaimanapun digincu, dibedakin, dipoles atau diapain, tetapi suatu saat pasti akan ada kelihatan apa yang panggung depan nggak bisa disembunyikan. Itu yang menurut saya bahwa kalau membaca survei per hari ini itu tren ya. Tren itu silakan saja, tetapi yang jelas bahwa survei per hari ini itu tren ke depan itu bisa berubah. Maka sebetulnya di dalam pendekatan terminologi politik atau pendekatan elektoral yang disebut dengan bandwagon effect, apa yang dilakukan untuk menggiring opini publik bahwa seolah ini adalah satu putaran, itu juga nggak salah. Tapi itu juga bisa sesat. Karena mengambil kesimpulan yang terlalu cepat tanpa kalkulasi hitung-hitungan yang terukur. Apalagi ini semuanya kerja keras semua, tidak hanya Pak Prabowo. Dan timnya Anies juga bekerja, tim Ganjar juga bekerja. Jadi artinya apa? Sangat harus berhati-hati. Saya melihat kemenangan itu bukan hasil survei per hari ini. Kompetitif, masih sangat dinamis, peluangkan siapapun bisa, termasuk putaran kedua. Maka oleh karena itu hati-hati dengan penggiringan bandwagon effect bahwa ini satu putaran. Baik, artinya angka-angka kan masih bisa berubah sebelum akhirnya 14 Februari masa pencoblosan ini hadir di hadapan kita semua. Nah, saya ingin ke Bang Rambun. Bang Rambun, sebenarnya apa yang menjadi kekuatan Ganjar Mahfud yang membuat kemudian survei elektabilitasnya ini angkanya bisa mencapai 37%? Yang pertama-tama sih menurut saya sosok dari kedua calon capres dan cawapres kita gitu ya. Itu pertama, dari track record, dari sisi kemampuan dan yang lain-lain. Jadi menurut saya itu pertama. Yang kedua adalah program, dan program kami ini program yang menjawab atau berusaha menjawab masalah-masalah konkret di masyarakat, ya kan, dengan 21 program yang pernah dibacakan oleh Profesor Mahfud pada waktu debat cawapres. Dan yang ketiga sebenarnya juga adalah bahwa tim yang ada sekarang ini itu timnya menurut kami jauh lebih kohesif ya, antara partai politik, relawan, dan juga kekuatan civil society yang sangat tergerak dengan keadaan sistem politik kita pada hari ini. Yang ya meskipun kita berada dalam situasi di mana logistik tadi itu satu hal yang penting gitu, tapi kita mencoba untuk dengan keterbatasan yang kita punya, kita juga mendorong agar ini menjadi sebuah bagian daripada sebuah proses politik yang didasarkan pada
aspek gotong royong gitu ya. Artinya kita berusaha berinvestasi secara bersama-sama. Jadi ini menurut kami tren ini naik ini bukan bukan karang-karangan, dan polster itu satu hal. Dan saya setuju tadi dari Mas Panggi tadi bahwa ini baru tren gitu, dan akan banyak berubah. Di 2014 juga begitu kalau kita menghadapi hal yang sama pada 3 minggu 4 minggu terakhir, tapi kita kemudian bisa memenangkan itu. Dan saya rasa di tahun ini pergerakannya agak lebih dinamis karena kita ada tiga pasangan ya, yang kekuatannya cukup mumpuni ya. Oke, Bang Erwin, ini Pak Prabowo dengan Gibran berada di posisi di atas begitu di berbagai lembaga survei. Nah, apakah ini mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat TKN ini pede bahwa bisa menjaga momentum ini terus-menerus sampai tanggal 14 Februari nanti? Yang pertama, TKN tidak pernah pede. Kita tetap waspada. Kita tetap konsisten dengan strategi TKN yang kita sudah miliki. Kita menjaga agar supaya tadi pesannya tersampai kepada masyarakat. Medianya juga terus kita pakai, baik TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, termasuk media mainstream. Kemudian yang paling penting tentunya kita menjaga agar supaya konsistensi daripada relawan-relawan kita mendapatkan donasi dari donatur-donatur. Sekarang donatur bukan donatur besar, donaturnya datang dari bawah. Yang terakhir adalah jangan bikin blunder. Nah, ini yang kita berharap bahwa 1 bulan ke depan ini kita menjaga konsistensi daripada strategi itu. Kita tidak pernah mengatakan bahwa kita ingin 1 putaran di dalam TKN. Kita mengikuti apa yang disajikan oleh lembaga-lembaga peneliti yang hebat-hebat ini. Dan kita melihat juga bagaimana sebenarnya perpindahan suara dari paslon 1, 2, 3 dan apa sebenarnya isu yang paling penting yang ingin diharapkan oleh masyarakat daripada paslon kita. Jadi kita sudah konsisten, keberlanjutan itu kita menjadi narasi utama kita dan memperbaiki apa yang belum selesai di era kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, tadi Anda sebutkan bahwa ini kecil kemungkinan untuk 1 putaran. Artinya ketika masuk nanti 2 putaran, kalau dari Timnas Amin kira-kira kemana ini lawannya di putaran kedua nanti, Bang Mardhani? Timnas Amin insya Allah berkeyakinan kita masuk putaran 2. Oke. Dan dapat dukungan. Kenapa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, 56% pemilih itu milenial dan Gen Z. Ya. Mereka sangat mudah mendapatkan arus informasi. Yang kedua, arus informasi menjadi sangat personal sekarang. TV penting, tetapi dengan sosial media mereka bisa milih mana yang cocok. Kayak desak Anies sekarang ini luar biasa menjadi trending dan diminati karena ada unsur edukasinya. Dan yang ketiga, positioningnya. Kalau Pak Prabowo nyun sewu kan lanjutkan, kami perubahan. Kalau Pak Ganjar monggo nanti dijelaskan. Tapi dengan perubahan itu kontender biasanya kita punya kedudukan yang lebih menguntungkan. Nah, momentumnya yang kami sedang pelihara dengan terus berdoa, merawat, dan mendengar masyarakat. Oke, Bang Panggi, ini sepertinya masing-masing ini bekerja keras di saat ini sampai 14 Februari nanti. Target jangka pendeknya adalah lolos ke putaran kedua. Kalau memang tadi dikatakan masing-masing ini percaya bahwa 2 putaran pemilu. Seperti apa bacaan Anda? Yang penting sebetulnya kita melihat bahwa kontestasi per hari ini, kalau kita lihat mencermati cuaca iklim atmosfer politik sekarang adalah masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis, masih sangat fluktuatif, dan siapapun punya kans peluang untuk masuk putaran kedua. Makanya sebetulnya baik pasangan nomor 1, Amin maupun pasangan Ganjar Mahfud, itu bukan melawan kemustahilan, tetapi mereka bisa berpotensi untuk masuk putaran kedua. Nah, kalau kemudian ada mazhab yang mengkampanyekan menang 1 putaran aklamasi, itu juga nggak salah. Itu cara namanya bandwagon effect. Itu sama dengan orang di warung rumah makan. Kenapa orang ramai di warung rumah makan itu? Diprediksi asumsi kita ramai karena pertama makanannya enak, yang kedua harganya murah. Yang ketiga bisa jadi jumlah kursinya dikurangi sehingga orang berdiri antri semua. Nah, itu kan mempengaruhi kita. Padahal ketika saya mencicipi baksonya, ternyata baksonya nggak enak. Pernah saya coba, cuma karena murah saja. Jadi hati-hati dengan 1 putaran itu juga bisa membuat lengah, merasa menang,
merasa kepedean, itu terjadi sama Poke. Pernah terjadi. Itu juga yang Poke kalah karena Pak Jokowi. Dan itu juga pernah terjadi Ahok kalah karena Pak Anies. Dengan mengkampanyekan satu putaran itu. Jadi artinya itu hati-hati dengan, makanya survei itu dua pisau ya. Bisa pertama membuat lengah ya. Dan saya juga beberapa kali di pilkada justru itu membuat lengah calon. Yang kedua itu membunuh di dalam internal sendiri gitu. Jadi menurut saya kalau kampanye satu putaran itu menurut saya harusnya dihentikan ya. Karena itu justru merusak kinerja dari Pak Prabowo sendiri. Jangan terlalu kepedean gitu. Karena level confident boleh, tapi harus terukur. Karena yang disebut dengan undecided voters itu, hati-hati. Kenapa hasil survei per hari ini itu akan berbeda dengan hasil per hari hanya? Karena ada undecided voters yang tinggi, 9% loh. 9% itu dewa elektoral sebetulnya. Dewa elektoral itu apa? Dia yang menentukan siapa presiden ke depan. Dan dia adalah pemilih rasional. Yang melihat karena visi misi, karena program, karena kinerja, karena kompetensi, kapasitas. Bukan karena gimmick, apalagi hanya karena polesan, pencitraan. Dia pemilih yang berbahaya. Mereka pemilih yang silent majority. Pemilih yang tidak jujur. Tapi hati-hati suara mereka di akhir nanti. Oke, hati-hati. Pak Erwin nanti dijawab, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami lanjutkan dialog kami usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di iNewsroom.